Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada bulan ini ada sebagian umat Islam yang memperingati tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, namun ada sebagian orang bertanya-tanya, apakah Nabi kita Isra dan Mi'raj beliau dengan jasadnya, artinya ruh dan jasad beliau, atau hanya sekadar ruh saja dalam arti mimpi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membuka referensi baik dari kitab tafsir maupun dari kitab al-hadis dan kitab-kitab lainnya. Dan ternyata setelah kita buka lembaran-lembaran karya para ulama, kita menemukan 3 jawaban. Pertama, bahwa Isra Nabi kita SAW adalah dengan ruh dan jasad beliau, dalam arti Isra dan Mi'raj ke langit beliau adalah dengan jasad dan roh sekaligus. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama dari ulama fikih, hadis, tafsir dan akidah. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa Nabi SAW Isra dan Mi'raj dengan roh saja, seperti yang datang dari Aisyah, Muawiyah, Al-Hasan dan Ibnu Ishaq radhiyallahu anhum. Ketiga adalah pandangan yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir dari Huzaifah bin Al-Yamani, yang menyatakan bahwa Nabi SAW Isra adalah dengan ruh dan jasad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan beliau Mi'raj dengan ruhnya saja. Alasannya adalah karena hanya disebutkan dalam ayat sampai Masjidil Aqsa saja. Seandainya sampai ke langit juga tentu akan disebut juga, yaitu menggunakan roh dan jasadnya. Berarti ini Isra saja menggunakan roh dan jasad. Alasan pandangan kebanyakan ulama bahwa Nabi kita SAW Isra dan Mi'raj menggunakan ruh dan jasadnya adalah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pertama, ayat itu dimulai dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah yang telah menjadikan hambanya. Kalimat itu menunjukkan pada sesuatu yang luar biasa, ta'ajub, yang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh yang Maha Kuasa, yaitu dialah Allah, dia yang suci dari sifat kurang. Kedua, ayat tersebut menggunakan kata abdahu, hambanya, yang menunjukkan pada 2 unsur, roh dan jasad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sendiri, sebagai bentuk penghargaan yang besar kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Mi'raj adalah banyak dan sahih. Karenanya wajib diyakini bahwa Nabi kita SAW benar-benar dimajukan oleh Allah untuk menerima perintah solat dengan ruh dan jasadnya. Keempat, tidak mungkin ada pengingkaran dari pihak kafir
Kalau Isra dan Mi'raj hanya sekadar mimpi, karena mimpi hal yang biasa terjadi pada diri seorang. Kelima, kata ar-ru'ya dalam firman Allah ayat 60 surat Al-Isra menunjukkan makna penglihatan mata, walaupun kata itu sering digunakan untuk makna mimpi. Ayat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perintahkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakuti mereka, tetapi yang begitu hanyalah menambah besar kedukaan mereka. Sementara pandangan kelompok yang menyatakan bahawa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dengan roh saja atau sekadar mimpi, beralasan dengan makna dasar kata ar-ru'ya yang ada pada ayat yang dibaca tadi. Makna kata ru'ya yang bermakna mimpi seperti dalam ayat tersebut didukung oleh ayat berkaitan dengan mimpi Nabi Ibrahim yang menggunakan kata ru'ya yang bermakna mimpi pula, sebagaimana disebutkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashsharnahu bigulamin halim. فلما بلغ معصي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kata ara dalam ayat ini bermakna mimpi, digunakan pada saat tidur, bukan pada saat jaga. Sedangkan kata untuk melihat dengan mata kepala digunakan kata ru'ya, seperti dalam hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Bukan kata ru'ya, karena kata ru'ya itu bermakna mimpi. Demikianlah pandangan para ulama tentang Isra dan Mi'raj yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi Isra dan Mi'raj adalah merupakan suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, akal tidak bisa menjangkau untuk memikirkan hakikat Isra dan Mi'raj. Kita hanya beriman kepada isi Al-Quranul Karim dan didukung oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjasa untuk memberikan keterangan kepada umat manusia, terutama umat Islam, dengan menegakkan keimanan dan keislaman dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.